Proses pencetak propel gipsum, ambil air secukupnya, kemudian tuang casting secukupnya, kurang lebih peres dengan air. Itu peres dengan air castingnya sampai dengan peres air agar tidak terlalu encer. Kemudian kasih semen sedikit, lalu sambil menunggu bercampurnya air dengan casting, yaitu memberikan minyak terhadap cetakannya, tipis asal rata agar tidak kisut hasil listnya kalau kebanyakan minyak. Mengolesnya pun harus rata agar tidak lengket ketika nanti dicopot. Dioles terus biar rata, Mas. Kemudian adalah proses pencampuran, mengaduk casting yang sudah bercampur air yang sudah direndam tadi hingga bercampur rata. Kemudian dituang kepada cetakan, yaitu proses pertama, dituang tipis-tipis. Kemudian dituang lagi cetakan yang kedua. Ini cetakannya langsung 4. Digosok untuk meratakan casting dengan cetakan agar tidak terjadi penggelembung ataupun minyaknya agar rata. Kalau tidak digosok nanti olesnya biasanya agak kisut karena minyaknya tidak merata pada cetakan itu. Setelah rata, proses selanjutnya adalah pemberian roving atau penguat list. Pemberian rovingnya pun harus rata, antara satu dengan yang lainnya selalu berkaitan. Walaupun itu adalah kelihatan potong-potong, tapi selalu bertumpu dengan satu dengan yang lainnya agar tidak patah ketika nanti diangkat. Sedikit asal rata pemberian rovingnya. Kemudian proses selanjutnya adalah memberikan casting tipis-tipis pada permukaan roving tersebut. Tujuannya adalah supaya tidak kemana-mana rovingnya ketika ditengahkan seperti itu. Agar tidak morat-marit. Ditengahkan agar supaya nanti untuk dimal tidak nyangkut. Kemudian digosok. Gosok ini adalah tujuannya agar supaya casting dan roving menyatu. Casting dan roving supaya menyatu. Digosok sambil rata, digosok sampai rata. Setelah rata, nanti adalah dikasih tali untuk menggantung listnya tersebut ketika nanti sudah kering. Kasih tali.
seperti itu. Kemudian adalah proses finishing yang terakhir, menuangkan casting secara keseluruhan pada cetakan list tersebut. Ini proses finishing, proses akhir untuk meratakan ini untuk proses cetakan pertama. Memang harus cepat. Kalau proses sudah finishing seperti ini, gerakannya harus ekstra cepat. Kalau tidak cepat nanti ia akan menggumpal dan susah untuk ditarik dan diratakan. Diratakan sampai halus, jangan sampai tidak rata. Karena kalau tidak rata itu mudah patah listnya, dan dipasangnya pun nanti tukang pasangnya susah karena tidak rata. Ini seperti di video ini bisa dilihat bagaimana proses finishing yang terakhir. Gerakannya agak dipercepat, seperti itu, ditarik. Usahakan jangan terlalu dibanyak gosokkan, karena merupakan kelemahan daripada tukang cetak adalah banyak digosok sehingga listnya mudah patah. Semakin digosok, list itu akan malah mudah patah, bukan malah kuat. Seperti ini. Proses akhir sudah, tinggal nanti nunggu keringnya, tinggal nunggu kering. Sambil nunggu kering, kita buka proses di sebelahnya. Ini tinggal proses finishing sambil nyekrap yang sudah kering-kering, pelan-pelan tapi pasti. Sambil di pinggirnya biar tidak tajam sehingga perlu disekrap. Lalu malnya dibersihkan untuk menarik sisa-sisa kotoran yang disekrap. Seperti itu. Agak dipukul sedikit, diketok-ketok sedikit, karena ini adalah profil pilar, agak sulit lepas sehingga perlu diketok-ketok sedikit agar sedikit renggang dan bisa lepas. Nah, bisa lepas, nah, itu hasilnya. Dan untuk list satunya ini adalah C45K. Sekian dan terima kasih.